Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Hirawati dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya susun dengan judul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Sulkan SE ME. Terdapat 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari konstitusi, yang kedua fungsi konstitusi, yang ketiga tujuan konstitusi, yang keempat nilai-nilai konstitusi, yang kelima konstitusi yang pernah ada di negara kita, negara Indonesia, dan yang terakhir perlunya konstitusi dalam sebuah negara. Tentu saja dalam hidup bernegara akan ditemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Peraturan tersebut bisa berupa bagaimana menjalankan kekuasaan pemerintahan atau bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Nah, aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan merupakan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, dalam penjelasan kedepannya, dalam penjelasan yang akan saya jelaskan ini akan membahas lebih lanjut mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya mengenai keputusan benar atau salah, baik atau buruk, berupa aturan tidak tertulis. Sedangkan norma adalah suatu bentuk nyata dari nilai yang menjadi pedoman untuk melakukan atau tidak melakukannya sesuatu yang bersifat mengikat dan memaksa sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Langsung saja masuk dalam poin pertama yaitu pengertian konstitusi menurut salah satu ahli yaitu K.C. Weir. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dan dalam penyelenggaraan suatu negara. Poin yang kedua yaitu fungsi konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan fungsi konstitusi secara umum ada beberapa yaitu konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Selanjutnya, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Poin yang ketiga mengenai tujuan konstitusi, yaitu terdapat 3. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Nah, tujuan dalam poin ini, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa atau pemimpin sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak masyarakat. Yang kedua, tujuan konstitusi untuk melepas kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa
dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Jadi hak itu memang benar diberikan seluruhnya pada manusia itu, tapi kita tidak bisa sewenang-wenang mengenai hak tersebut karena adanya hukum dasar konstitusi. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dan menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Poin yang keempat yaitu nilai-nilai konstitusi. Dalam penjelasan nilai-nilai konstitusi ini ada 3. Yang pertama, nilai konstitusi normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, yang pertama, nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh warga negara. Yang terakhir, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan. Penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Pembahasan yang terakhir yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ini kita tentunya pernah mempelajari, ada 4 ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Konstitusi yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang sering kita sebut dengan RIS. Ini masa berlakunya tahun 1949 hingga 1950. Yang ketiga, konstitusi yang kita anut yaitu UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku antara 1950 sampai 1959. Yang terakhir yang saat ini masih kita pakai yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai saat ini. Pembahasan yang terakhir yaitu mengapa sih kok perlu konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Kita ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Nah, dari pepatah itu kita tentunya tidak akan hidup dalam kesewenang-wenangan pemerintah itu, karena semua orang tidak bisa menjadi pemerintah. Jadi kesewenang-wenangan itu harus dihapuskan dan dinormalisasikan seperti biasanya. Maka dari itu diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang atau agar tidak sewenang-wenang. Jadi demikianlah pentingnya atau perlunya konstitusi dalam sebuah negara. Sekian penjelasan mengenai makalah yang telah saya susun. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.